kalau dapat tawaran jadi jubir antara Prabowo, Ganjar atau Anies, 3 capres terkuat kita, mana yang akan Anda terima? Antara Ganjar, nggak bisa nolak. Iya, Nggak bisa nolak. nggak bisa nolak. Ganjar, Prabowo atau Anies. Kan 3 capres terkuat most likely itu kan yang akan maju. Ganjar, Prabowo atau Anies. Wah, Ganjar, Prabowo atau Anies. Ada kecenderungan untuk nggak ngambil Mas Anies karena sudah pernah kerja dengan beliau, jadi tahu rasanya. Terus ada Prabowo sama ada Ganjar. iya. Interesting. Mungkin ya, Yeah. for the sake of knowing everything behind it, gue mungkin akan jadi jubir. Gue baru sadar, gue jawab pasti rame banget ya. Iya itu seru, makanya seru ini. For the Seru. sake of knowing everything behind it, mungkin Ganjar. Mungkin Ganjar. Iya. Why? Karena saat ini yang nggak kepegang sama gue, nggak kerabat sama gue, dan nggak pernah gue punya teman-temannya adalah lingkarannya PDIP dan Pak Jokowi sebenarnya. Gue tuh, saya punya perasaan ada yang tidak akrab di dalam hal tersebut. Saya pengen tahu, ini ada apa sih gitu. I see. Jadi sorry, internal machine dari mungkin Pak Prabowo Gerindra Iya. udah ada exposure, kenal, Iya. tahu lah ya. Justru PDIP Jokowi dan Gue tahu kurang lebihnya engine Anies, engine Prabowo itu gue ada bayangan. Ada Karena kan engine Prabowo adalah engine Mas Anies waktu Sure. pilkada. Betul. Tapi engine-nya PDIP ini menurut gue menarik karena PDIP kan ada di kekuasaan lama dan beberapa kali gitu, zamannya PDIP, zamannya Pak Jokowi gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal kekuasaannya Pak Jokowi, ada banyak hal yang kalau dilihat dari luar tuh nggak nemu jawabannya dari sisi gue. Padahal gue nggak ngerasa gue tolol-tolol banget sebenarnya. Betul. Jadi ada yang nggak logis gitu lah Pak. Ya. Kalau lu ngeliat ke arah apa yang terjadi di pemerintahan dan mengingat pemerintahnya itu erat sekali dengan PDIP-nya, ada yang nggak logis di dalam gitu. Jadi matematikanya nggak pas gitu. Lu ngeliat, lu bikin pengukuran, lu pikir ini bakal seperti ini. Kadang iya, kadang enggak. Ketika enggak, gue bingung kenapa. I see. Dilihat ke soal selanjutnya nggak nyambung. Ada yang aneh. Jadi gitu. banyak question mark. Itu yang Iya, lebih iya. kepo ya, Iya, pengen tahu. iya, benar. I see. Oke, interesting. Karena soal apa yang mesti diomongin itu mah Panji adalah Panji. itu bukan cuma itu mah kerja gitu. Iya. Ketika lu jadi jubir, lu mesti ngebagusin. Sure. Itu dia. Ngedeliver itu. Iya, that's your role, that's your job. True. Ketika lu jadi jubir, lu mesti nemu cara untuk yang jelek-jeleknya tidak sejelek itu. Ya. Atau ternyata pas lu kikis ternyata nggak jelek, lu aja nggak ngerti ini gitu. Betul. Soal bahasanya gue jago lah ngomong. Ih, mahal ini ntar Ngeri biaya gua. jubirnya ini. Tapi yang gue Kelihatan nih penasaran skillful. tuh selalu apa yang ada di baliknya. Ya. Panji, jadi ada 3 capres, Prabowo, Ganjar, Anies. Capres paling lucu versi Anda ya, siapa? Menurut gue. Versi Anda ya? Iya, menurut gue Prabowo. Oke. Prabowo tuh lucu. Mulai agak tegang ya. Oke, gimana diceritakan mungkin dengan penuh sopan santun, Iya. Mas Panji? Kalau Mas Anies boring lah. Nggak ada lucu-lucunya itu orang. Mas Anies mantap, nggak boring kok, mantap. Orangnya nggak ada, dia nggak tahu pop culture, dia nggak tahu apa-apa lah. Oke. Ya, orangnya sih cengengesan. Orangnya mungkin dibanding 3 yang lain, mungkin Mas Anies yang paling oke untuk dicela-cela. Sure. Untuk dihajar, di roast tuh mungkin dia paling oke. Dan accepting roasting mungkin. Iya, Oke, betul. oke. Mungkin ya, Oke. gue nggak kenal yang lain. Balik ke Pak Prabowo, kenapa? Nah, Pak Prabowo itu beberapa kali itu sebenarnya ngelempar joke. Tahu nggak kejadian yang dia bikin orang tersinggung karena dia bilang orang apa kampungan, orang apa sih waktu itu? Kan kayak orang ini mah Ya, kampungan. bercandaan. Deso dia bilang gitu. Boyolali apa dia? Iya, Ya, itu. sebuah daerah, Iya. sorry saya lupa ya. Itu tuh dia lagi ngejok. Mukamu muka apa gitu. Iya, Lupa lah daerah. itu tuh mana. lagi ngejok itu. Orang di situ ketawa loh. Itu kan kayak gue lagi di stand up. Hey, Anda Cina gitu kan. Betul. Di luar karena keluar konteks. Betul. Terus Pak Prabowo punya beat ya gini, zaman saya tentara tuh ada sistem 1 jari. Jadi orang kan ada yang pakai kartu kredit. Kalau saya di tentara kalau bayar, artinya besok Bu. Kata gue lucu banget. Dia sampaikan itu di publik di. Iya, dia lagi Jadi bilang. ngelawak sebenarnya. Lagi ngelawak. Lagi ngelawak. Plus ada satu hal yang beliau tidak niatkan lucu, menurut gua ekstrim lucunya. Setiap Pak Prabowo joget lucu sekali menurut saya. Pak Prabowo senang sekali joget. Di mata saya jogetnya Pak Prabowo lucu sekali. Iya.
Kalau Pak Prabowo ingin menjaga wibawa, berhenti joget Pak, bener Pak. Agak kurus Pak jogetnya. Lucu bener jogetnya. Tapi kan bener lucu kan? Iya. Lucu versi Panji. Plus lucu itu kan selalu ada ironi ya. Lucu karena ironis. Kayak kita ngeliat Prabowo seperti apa, tapi sebenarnya main kucing. Lucu kan? Iya, jadi kan? betul. Kalau soal lucu, nah kalau Ganjar, bukannya nggak bisa lucu, nggak tahu ya. Menurut gue, dan mungkin ini tidak tepat, mungkin banyak yang tersinggung, atau mungkin bisa diperbaiki. Menurut gue, Pak Ganjar tuh contoh klasik cowok ganteng di kampus atau di SMA. Lu pernah nggak? Ada dong, pasti setiap SMA ada yang ganteng. Selalu pengen kelihatan oke. Sedikit kelihatan cuek, tapi selalu ngejaga dia, selalu ngejaga gitu. Iya. Kurang longgar skupnya menurut. Kurang longgar skupnya. Santai aja. Lemesin saya gitu ya. Iya, santai aja. Sekilas orang akan bilang, enggak, waktu itu dia ngomong di Deddy Corbuzier, dia nge-like bokep nggak apa-apa. Bukan itu masih kelakuan cowok ganteng. Kelakuan cowok ganteng itu masih yang, ya emang kenapa bro? Nggak masalah gitu. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari cara untuk menertawakan diri lu sendiri aja. I see. Cari cara untuk jadi apa adanya aja. Loosen up, be more authentic. Iyalah. Gitu. Gitu. Iya. Oke. Sip. Mungkin partainya tidak setuju dengan usul saya. Tapi Anda tahu apa partai? Iya, wow, lumayan jadi tuh. Jadi apa? Thumbnail, bumper atau apa? Jadi. Saya yang so tahu. Pertanyaan kedua terakhir. Kriteria Presiden Indonesia menurut Panji Pragiwaksono. Nah ini kalau gue ngomong ya. Kalau gue ngomong nih, pasti orang rame nih, karena seakan-akan spesifik. Diskors, nih, bebas dong. Orang yang jadi Presiden Republik Indonesia harus orang yang bersedia jadi jembatan. Jembatan itu berarti, gini deh, banyak yang nggak suka sama Bung Karno, gue yakin. Banyak yang memuja-muja, banyak yang nggak suka sama Bung Karno. Ya. Tapi lu sulit sekali untuk menampilkan fakta bahwa beliau itu jembatan banyak kalangan. Betul. Ini gue nggak tahu boleh atau nggak disebutin, silakan dia. Ini kan kita lagi di hari lahirnya Pancasila nih. Betul. Kalau lu ingat pidatonya Bung Karno, ketika lagi ceritain konsep Pancasila, beliau tuh lagi nego ke kalangan Islam, ke sejumlah kalangan. Betul. Di dalam pidatonya, dengerin aja pidatonya. Atau baca di internet ada. Dia tuh lagi nego dalam bentuk pidato. Dia lagi ngelobi. Dia mau menjembatani. Memang kadang-kadang usaha menjembatannya agak ekstrim ya. Contohnya Nasakom, itu kan agak-agak ekstrim gitu, nasionalis agama komunis. Walaupun secara konsep tidak, karena nggak ada pertentangan antara agama dan komunis sebenarnya. Tapi terus gitu usahanya kadang-kadang agak ekstrim. Tapi dia tuh di satu sisi penyambung lidah rakyat tuh sebenarnya lebih dari itu. Dia penyambung lidah berbagai macam kalangan. Presiden kita tuh harusnya punya karakteristik mau menjembatani perbedaan. Bukan mempertahankan polaritas. Iya betul. Yang berarti dia juga mesti berani dipertanyakan publik gitu. Loh, kok lu kesana sih? Kok lu kesini sih? Jangan dong, dia kan lawan. Jangan, dia kan musuh. Jangan, dia kan ekstrim. Dia kan radikal gitu-gitu. Karena kalau enggak, berantem mulu. Never ending. Jadi pertama, nyari presiden tuh yang track recordnya itu bersedia untuk jadi jembatan. Kita sering lihat nih orang nih, tidak pernah burning bridges gitu dalam argumen gitu, nggak pernah yang kadang-kadang kita lihatnya ada politisi mungkin bukan yang tiga ini, tapi dia ngomong sesuatu terus kita tahu wah tuh nggak ada putar baliknya lagi tuh dia ngomong kayak gitu tuh. Nah ini susahnya. Pemimpin itu ditunggu idenya. Jadi pemimpin itu atau presiden itu emang harus orang ngide. Emang orang yang harus ketika ditanya kita mesti apain? Menurut gue sih harusnya gini. Terlepas mungkin nanti ada salah atau dikoreksi, tapi ada ide itu. Karena semua orang akan melihat ke dia. Pemimpin tuh nggak bisa yang justru nanya, hey, what do you think guys? Bosnya, gimana? What do you think? Mungkin bisa, kalau misalkan mentok, dia kan si pemimpin juga mungkin tidak boleh jadi orang yang paling pintar, selalu bisa rekrut orang. Dan Superman gitu nggak mungkin. Tapi pada akhirnya, dia yang kemudian tahu mana di antara usul-usul ini yang menurut dia paling masuk akal. Setelah gue dengar, lu kayaknya yang paling masuk akal. Oke, kita jalan dengan itu. Jadi dia decisive juga gitu, dia bisa ngambil keputusan. Tapi pemimpin tuh sebenarnya ditunggu idenya, diharapkan idenya. Ketika situasi lagi sulit, semua orang tuh ngelihat ke dia. Nah kita cari yang seperti itu. Oke, good, setuju. Ada cara untuk nge-track apakah tiga yang sekarang ini punya ini. Tapi itu PR lu semua. Betul. Gitu. Dan Anda juga. Masih WNI kan? New York. Masih WNI. Makanya saya kan presiden milih Steve Rogers. Kapten Indonesia jadi jenderal. Kapten Amerika jadi jenderal Indonesia. Jadi presiden. Oke, pertanyaan terakhir Mas Panji. Klise, tapi ini pasti netizen juga pengen tahu. Brother, lo pasti ada pesan deh buat Pak Anies. Tapi dari sisi publik lah. Lo kan bisa WA Pak Anies. Kepada Mas Anies? Iya, lewat sini. Ada pesan nggak?
Ini di luar, Pak Mas Anies pasti tahu, saya mengharapkan Mas Anies sebenarnya jadi gubernur. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang direaksi pada kesempatan kali ini, di mana dalam video tersebut kita melihat bagaimana seorang Panji yang adalah seorang komedian menceritakan pengalamannya pernah bekerja bersama dengan Anies Baswedan, sehingga ketika ditanya kira-kira siapa yang bakal ia dukung, ia sampaikan sejelas bahwa ya Anies tentu tidak, karena pernah bekerja bersama Anies dan bagaimana tahu rasanya bekerja bersama Anies. Dan tentunya ini pasti kalau itu adalah pengalaman baik, tentunya ia tidak tinggalkan. Tetapi saya yakin bahwa itu adalah pengalaman yang kurang baik, yang tidak mengenakan, sehingga ia kapok untuk bersama lagi dengan Anies Baswedan. Sehingga saat ini dia ingin mencoba untuk bisa masuk ke salah satu tim. Dari ceritanya tadi bahwa kalau timnya Prabowo juga pernah bersama karena pernah mengendorse atau menggolkan Anies Baswedan di Pilgub DKI. Oleh karena itu kali ini ia lebih sepakat atau lebih tertarik untuk menjadi jubirnya Ganjar Pranowo. Nah, ini luar biasa bahwa ya hal-hal seperti ini memang kita lihat sepele, tetapi seorang komedian ya yang pernah menyampaikan bahwa pernah bekerja bersama dengan Anies dan hasilnya mungkin menyakitkan dan mengecewakan. Ini orang-orang yang pernah bekerja bersama Anies. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah berada dalam lingkaran tersebut? Dan besar harapan kita agar kiranya pengalaman-pengalaman buruk yang dialami Panji dan kawan-kawannya tidak terulang dialami lagi oleh seluruh rakyat Indonesia.